Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Samuel, pasal 12, ayat 22 hingga 23. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena fikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Di dalam 2 Samuel pasal 12, ayat 1 hingga 15. Melalui perantaraan Nabi Natan, Tuhan menegur dan menyatakan hukumannya atas perbuatan Daud yang berzina dengan istri kawannya sendiri, Uria, seorang yang sangat mengasihi Daud dan menghormati serta menyembah Tuhan Allah orang Israel, walaupun dia seorang Het, seorang bangsa asing, sisa bangsa yang dimusnahkan oleh bangsa Israel suatu ketika dulu. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 hingga 27, Daud berdosa dan mau menutup dosanya dengan memanggil Uria balik dari perang dan tidur dengan istrinya Batseba, yang ketika itu sedang mengandung anak hasil zina dengan Daud. Oleh karena Uria seorang pahlawan sejati, dia tidak mau balik sekalipun oleh bermacam cara Daud untuk membuatnya mabuk supaya balik ke rumah dan tidur dengan istrinya, supaya tidak ketahuan bahwa anak dalam kandungan Batseba adalah anak Daud. Uria tetap tegas, tidak mau pulang. Sehingga akhirnya Daud kehabisan akal dan melakukan tindakan keji. Dia mengutus surat kepada Yoab agar menempatkan Uria di barisan paling hadapan dalam peperangan. Uria balik ke medan perang dengan membawa surat yang akan membawa kematiannya sendiri. Dengan penuh ketaatan, dia menyerahkan sendiri surat Daud itu kepada Yoab. Daud menyuruh agar Yoab tidak menghantar backup atau bantuan sokongan sehingga Uria terbunuh. Setelah habis tempo berkabung, Daud mengambil Batseba, istri Uria, menjadi istrinya. Melalui Nabi Natan, Tuhan memberitahu hukuman Tuhan kepada Daud, dan anak yang di dalam kandungan Batseba itu akan mati. Dan benar, Batseba melahirkan seorang anak lelaki, namun Tuhan membiarkan tulah penyakit yang mematikan menimpa anak itu. Dalam hal ini, Daud bertaubat dan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Namun setiap dosa yang ditabur ada hasil yang akan dituai. Sekalipun Tuhan mengampuni Daud, tetap ada akibatnya. Saudara-saudari, sebelum anak itu mati, Daud berpuasa dan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan harapan siapa tahu Tuhan akan berbelas kasihan dan tidak mengambil anak itu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Anak itu mati. Sekalipun begitu, oleh karena Daud seorang yang sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berserah penuh kepada Tuhan dengan hati yang penuh kesedaran akan pengharapan akan janji Tuhan. Daud berkata, "Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Daud sadar
bahwa ada pengharapan akan janji Tuhan yang dia akan tunggu dengan sabar. Suatu hari nanti, dia juga akan pergi menghadap Tuhan dan akan bersatu semula dengan anaknya. Saudara-saudari, saya mau membawa kita kepada poin ini. Pengharapan akan janji Tuhan yang disediakan kepada semua orang yang berserah kepadanya. Sebagai manusia fana, kita tidak terlepas dari melakukan dosa dan kesalahan. Namun anugerah Tuhan sangat besar bagi anak-anaknya, seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Mari, jangan keluar dari rumah Tuhan. Maksudnya, jangan murtad, jangan menolak untuk bertaubat. Dengar teguran dan suara Roh Kudus yang menegur dan menuntun serta memberi kekuatan dan penghiburan. Saudara-saudari, bagaimanapun sakitnya kesakitan karena kehilangan orang yang kita sayangi, karena kematian, apalagi jika dia darah daging kita, saudara, ada pengharapan di dalam Tuhan. Suatu hari nanti kita akan bersatu semula dengan mereka yang sudah pergi mendahului kita. Mari kita saling menghibur dan menguatkan. Tuhan tidak jahat, Dia Bapa yang baik. Hidup di bumi hanya sementara, tiada yang kekal. Namun janji firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tidak berkesudahan kasih dan rahmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami seringkali terjepit oleh masalah dan emosi yang tidak menentu. Hati kami rapuh terhadap kesakitan di dunia ini. Tuhan Yesus, di dunia yang asing ini, kami sebagai anak-anak-Mu menunggu waktu-Mu untuk membawa kami pulang ke rumah Bapa di sorga, di rumah kami yang sebenarnya. Tuhan Yesus, sementara kami hidup di bumi ini, sertailah kami. Tolonglah kami untuk berbagi kasih Tuhan terhadap orang lain. Sebelum kami menikmati sorga yang sepenuhnya, pimpin kami untuk menikmati keindahan sorga Tuhan yang bertakhta di dalam hati kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami yang kami sedar ataupun tidak sedar. Tetapkan hati kami untuk terus menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.